semua, kami kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan STMI Pelito Nusantara. Saya bernama Irmawati Sihaan dan rekan-rekan saya akan membahas materi mengenai SPK dengan metode GAP dalam jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode profile matching dalam pemilihan salesman terbaik. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SPK pada pertemuan ke-15. Pembahasan pertama yang akan saya bawakan sendiri ialah abstrak dari penelitian Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode profile matching dalam pemilihan salesman terbaik. Perusahaan dagang STB Motor merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spare part motor. Perusahaan dagang STB Motor memiliki jumlah salesman 12 orang salesman. Dengan jumlah salesman tersebut, perusahaan mengalami kesulitan dalam memilih salesman terbaik yang untuk dipromosikan menjadi sales manager karena saat ini perusahaan dalam menentukan salesman terbaiknya yaitu hanya dengan melihat dari jumlah omset penjualan yang dihasilkan oleh masing-masing salesman saja. Namun, kurang memperhatikan faktor yang lain yang dapat mendukung penilaian. Sehingga terjadi pihak manajemen salah memilih dan menentukan keputusan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui proses pemilihan sales terbaik yang sedang berjalan saat ini, memberikan alternatif pemecahan masalah dengan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan metode profile matching dalam memilih salesman terbaik. Untuk melakukan proses pemilihan salesman terbaik dengan menggunakan metode profile matching hingga dapat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan suatu keputusan yang tepat. Dari beberapa langkah yang telah diterapkan dengan menggunakan metode profile matching, maka hasilnya didapatkan sebuah keputusan yang tepat dan sesuai harapan, yaitu pihak manajemen dapat memilih salesman terbaik yang nantinya akan dipromosikan menjadi sales manager. Selanjutnya, beberapa penelitian telah menggunakan metode yang sama, yaitu proses pengambilan keputusan pengangkatan jabatan karyawan pada PT AYN masih mengalami kendala, yaitu sering terjadi pengambilan keputusan yang sifatnya subjektivitas. Terutama apabila beberapa pegawai memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Selain itu, juga penilaian secara kuantitatif sering dianggap mengecewakan karena terdapat kesulitan mengukur parameter yang ada. Di sisi lain, pihak manajemen dan pegawai membutuhkan proses penilaian kinerja yang rutin dan cepat, sehingga dapat memberikan umpan balik dalam perbaikan lingkungan kerja. Dan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dan untuk membantu proses penilaian kinerja pegawai perusahaan dibuatkan sebuah sistem yang dapat memberikan sebuah masukan bagi manajemen biro umum dan kepegawaian dalam menentukan sebuah keputusan yang tepat untuk pengembangan potensi bagi setiap pegawai. Dengan harapan, pegawai yang memiliki kemampuan terbaik akan mendapatkan penilaian terbaik juga. Untuk menganalisa data-data pegawai sesuai dengan kriteria tertentu dengan menggunakan metode profile matching untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penentuan promosi jabatan menurut Adhar 2014. Di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya, bagaimana cara mengimplementasikan metode profile matching dalam mengambil keputusan untuk menentukan salesman terbaik sehingga didapat suatu keputusan yang tepat dan sesuai harapan. Dan di sini juga ada tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemilihan sales terbaik yang berjalan saat ini, memberikan alternatif pemecahan masalah dengan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan metode profile matching dalam memilih salesman terbaik dan memudahkan pihak manajemen mengangkat salesman terbaik untuk dijadikan sebagai sales manager. Dan saya juga akan membahas tentang apa itu pengertian dari sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan
satu dengan yang lainnya, bekerja bersama-sama sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Di mana dalam sebuah sistem, bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak, maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya atau outputnya. Menurut Kusrina 2017, sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab memproses masukan atau input sehingga menghasilkan keluaran atau output. Baiklah, pembahasan selanjutnya atau slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Juliana. Terima kasih. Metode penelitian. Yang pertama, profil matching. Profil matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan asumsi terdapat variabel prediktor ideal yang harus dimiliki oleh pelamar, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Yang kedua, gap. Gap adalah perbedaan antara profil yang dimiliki oleh masing-masing alternatif dengan profil standar. Hal ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Gap sama dengan profil atribut dikurang profil target. Yang ketiga, pengukuran penilaian. Pengukuran penilaian atau yang disebut juga dengan skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah atau sebaliknya dari jenjang yang terendah ke jenjang yang lebih tinggi. Pengukuran penilaian dalam melakukan proses pemilihan salesman terbaik dengan menggunakan pengukuran penilaian skala ordinal, yaitu yang pertama sangat kurang, yang kedua kurang, yang ketiga cukup, yang keempat baik, dan yang kelima sangat baik. Metode penelitian. Yang pertama, tahapan metode profil matching. Tahapan metode profil matching yang pertama, menentukan kriteria atau menentukan variabel data-data yang dibutuhkan atau juga bisa disebut menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian. Yang kedua, perhitungan pemetaan. Yang ketiga, melakukan pembobotan. Setelah diperoleh nilai dari perhitungan pemetaan gap ini, selanjutnya diberikan bobot untuk masing-masing nilai gap. Yang keempat, perhitungan core factor dan second factor. Setelah menentukan bobot nilai gap, kemudian dikelompokkan perhitungan core factor dan juga second factor. Yang kelima, perhitungan nilai total. Setelah kita memperoleh perhitungan dari core factor dan juga secondary factor, kita akan mendapatkan nilai totalnya. Yang keenam, perhitungan untuk menentukan perangkingan. Setelah kita mendapatkan nilai totalnya, di sini kita dapat melihat nilai yang terendah dan juga yang tertinggi. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebagai bahan penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa metode antara lain. Yang pertama, wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan pemimpin perusahaan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Yang kedua, observasi. Penulis juga melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung terhadap cara penilaian salesman yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Yang ketiga, studi pustaka. Penulis juga melakukan studi pustaka dengan mengambil bahan referensi dari buku, jurnal, dan referensi lainnya yang terkait dengan bahan penelitian. Yang ketiga, populasi. Populasi diambil dari bagian penjualan PD STB motor. Sampel yang diambil untuk penelitian ini terdiri dari 12 orang salesman yang akan dinilai oleh pemimpin perusahaan secara langsung untuk diterapkan ke dalam tahapan-tahapan metode profil matching guna mendapatkan sebuah keputusan yang tepat. Hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama menentukan kriteria penilaian, yang kedua pemetaan gap, yang ketiga melakukan pembobotan, yang keempat perhitungan core factor dan secondary factor, yang kelima perhitungan nilai total. Hasil dan pembahasan ini akan dijelaskan oleh Sister Lumbanturwan.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan atau pembahasan untuk langkah-langkah perhitungan dengan metode GAP. Yang pertama, menentukan kriteria penilaian. Penentuan kriteria penilaian ini dibuat oleh perusahaan, bukan programmer yang membangun sistem tersebut. Ada 3 kriteria. Yang pertama, aspek kecerdasan, yang kedua aspek target, yang ketiga aspek sikap kerja. Setiap kriteria memiliki bobot masing-masing. Untuk aspek kecerdasan dengan bobot 20%, aspek target dengan bobot 50%, aspek sikap kerja dengan bobot 30%. Untuk aspek kecerdasan dibagi menjadi beberapa bagian, disebut dengan subkriteria. Ada 5 subkriteria, yaitu 1. Penguasaan produk knowledge atau X1 dengan nilai subkriteria 4. Yang kedua, penguasaan area atau X2 dengan nilai subkriteria 4. Yang ketiga, logika atau X3, nilai subkriterianya 3. Yang keempat, kreatif atau X4 dengan nilai subkriterianya 3. Yang kelima, inovatif atau X5 dengan nilai subkriterianya 3. Penguasaan produk knowledge atau X1, penguasaan area atau X2, logika atau X3 merupakan core faktornya dengan bobot 60%. Sedangkan kreatif X4 dan inovatif atau X5 merupakan secondary faktor dengan bobot 40%. Untuk kriteria kedua atau target kerja dibagi menjadi 3 subkriteria. Yang pertama, komitmen atau Y1 dengan nilai subkriterianya 3. Yang kedua, terukur atau Y2 dengan nilai subkriterianya 4. Yang ketiga, fokus atau Y3 dengan nilai subkriterianya 3, merupakan secondary factor dengan bobot 40%. Untuk kriteria sikap kerja dibagi menjadi 6 subkriteria. Yang pertama, jujur atau Z1 dengan nilai subkriterianya 5. 2. Teliti dan bertanggung jawab dengan nilai subkriterianya 4. Yang ketiga, pandai berkomunikasi atau Z3 dengan nilai subkriteria 4. Yang keempat, kerjasama atau Z4 dengan nilai subkriterianya 3. Yang kelima, percaya diri atau Z5 dengan nilai kriterianya 4. Yang keenam, ada disiplin atau Z6 dengan nilai kriterianya 3. Jujur atau Z1, teliti dan bertanggung jawab atau Z2, pandai berkomunikasi atau Z3, kerjasama atau Z4, percaya diri atau Z5 merupakan core faktor dengan bobot 60%. Sedangkan disiplin atau Z6 merupakan secondary factor dengan bobot 40%. Setelah menentukan kriteria, kita juga menentukan alternatifnya. Untuk penelitian ini, ada 12 orang yang menjadi alternatif. Ada Karsa, Irfan, Ahmad, Syair, Asep, Nanan, Ucok, Encep, Sapri, Kamtari, Uro, dan Budi. Nilai-nilai ini merupakan nilai yang telah diperoleh setiap alternatif dari penilaian dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, pemetaan gap. Proses pemetaan gap ini pimpinan perusahaan melakukan penilaian secara langsung terhadap salesman pada beberapa profil atribut yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilakukan pencocokan dengan nilai standar perusahaan. Pencocokan ini berguna untuk mendapatkan selisih antara nilai profil atribut dengan profil nilai standar. Dengan rumus sebagai berikut. Gap sama dengan profil atribut dikurang profil nilai standar. Profil atribut merupakan nilai yang diperoleh oleh setiap alternatif yang diberikan oleh perusahaan penilaian setiap alternatif. Sedangkan profil nilai standar merupakan nilai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Berikut adalah hasil pemetaan gap. Pemetaan nilai gap adalah dengan memperoleh selisih antara nilai profil atribut dengan nilai profil standar.
Nilai profil standar adalah nilai ketentuan dari perusahaan. Berikut adalah nilai profil standar dari perusahaan. Untuk X1 dengan nilai standarnya 4, untuk X2 dengan nilai standarnya 4, X3 dengan nilai standarnya 3, X4 dengan nilai standarnya 3, X5 dengan nilai standarnya 3. Demikian juga seterusnya untuk aspek target kerja dan juga aspek sikap kerja. Untuk memperoleh nilai gap, mengurangkan nilai profil atribut dengan nilai profil standar. Nilai profil standar atau nilai yang ketentuan dari perusahaan adalah untuk X1 sama dengan nilai standarnya 4, untuk X2 nilai standarnya 4, untuk X3 nilai standarnya 3, untuk X4 nilai standarnya 3, untuk X5 nilai standarnya 3. Demikian juga untuk aspek target kerja dan juga aspek sikap kerja. Nilai targetnya adalah nilai yang berada di tengah. Pemetaan gap dilakukan dengan pengurangan nilai profil atribut dikurang nilai standar. Contohnya untuk alternatif Karsa, nilai profil atributnya dari aspek kecerdasan X1 adalah 2 dikurang 4 sama dengan min 2. X2 nilai profil atributnya adalah 3 dikurang nilai standar 4 sama dengan min 1. X3 nilai profil atributnya sama dengan 3 dikurang nilai standar 3 sama dengan 0. Untuk X4 nilai profil atributnya adalah 3 dikurang nilai standarnya 3 sama dengan 0. Untuk X5 nilai profil atributnya adalah 2 dikurang nilai profil standarnya adalah 3 sama dengan min 1. Demikian selanjutnya untuk aspek target kerja dan juga aspek sikap kerja. Sehingga diperoleh hasil untuk semua alternatif seperti berikut ini. Mendapatkan nilai gap, maka selanjutnya kita akan menentukan bobot nilai gap. Sebelum kita menentukan bobot nilai gap, kita harus mengetahui keterangan bobot nilai gapnya terlebih dahulu. Jika selisihnya 0, maka bobot nilainya 5. Jika selisihnya 1, maka bobot nilainya 4,5. Jika selisihnya min 1, maka bobot nilainya 4. Jika selisihnya 2, maka bobot nilainya 3,5. Jika selisihnya min 2, maka bobot nilainya 3. Jika selisihnya 3, maka bobot nilainya 2,5. Jika selisihnya min 3, maka bobot nilainya 2. Jika selisihnya 4, maka bobot nilainya 1,5. Jika selisihnya min 4, maka bobot nilainya 1. Dari keterangan ini, maka kita akan menentukan bobot nilai gap. Nilai-nilai di atas ini adalah nilai gap yang kita tentukan pada slide sebelumnya. Nilai dari ini. Maka kita konversi ke bobot nilai gap sesuai dengan keterangan ini. Jika nilai gapnya min 2, maka dikonversi ke bobot nilai gap adalah 3. Jika selisihnya min 2, maka bobot nilainya 3. Jika selisihnya min 2, maka bobot nilai gapnya sama dengan 3. Jika selisihnya min 1, maka bobot nilainya 4. Kita cek dulu. Jika selisihnya min 1, maka bobot nilainya 4. Demikian juga untuk
subkriteria lain X3, S4, X5, dan aspek target kerja, aspek sikap kerja. Dilakukan konversi ke bobot nilai gap sesuai dengan keterangan sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan core vector dan secondary vector. Berikut adalah rumus untuk menentukan core vector. NCF sama dengan sigma NC per sigma IC, di mana NCF adalah nilai rata-rata core vector, NC adalah jumlah total nilai core vector, dan IC adalah jumlah item core vector. Sedangkan rumus untuk mencari secondary vector adalah NSF sama dengan sigma NS per sigma IS, di mana NSF adalah nilai rata-rata secondary vector, NS adalah jumlah total nilai secondary vector, dan IS adalah jumlah item secondary vector. Berikut adalah perhitungan dan hasil core vector dari 3 alternatif, yaitu Karsa, Irfan, dan Ahmad. Untuk Karsa yang 2, nilai core vektornya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 per 3. 3 ditambah 4 tambah 5 merupakan nilai yang diambil dari core vektor Karsa. Nilai ini 3 ditambah 4 ditambah 5. Kita lanjut lagi. 3 merupakan jumlah item core vektornya. Core vektornya kan ada 3, maka dibagi 3 sama dengan 4,0. Sedangkan untuk Irfan 4,5 ditambah 4 ditambah 3,5 per 3 sama dengan 4,0. Untuk Ahmad 4,5 ditambah 5 ditambah 3,5 per 3 sama dengan 4,3. Kemudian kita lanjut dengan perhitungan core vector untuk aspek target kerja. Untuk alternatif Karsa, core vektornya untuk aspek target kerja adalah 3,5 ditambah 4,5 per 2. 3,5 ditambah 4,5 ini diambil dari nilai sebelumnya, yang di slide sebelumnya ini. Untuk aspek target kerja ada 3,5 untuk alternatif Karsa ditambah 4,5. Per 2 merupakan jumlah item core faktornya, sama seperti aspek kecerdasan tadi ya. Maka hasilnya sama dengan 4. Untuk alternatif Irfan, nilai core vektornya adalah 3,5 ditambah 3 per 2 sama dengan 3,3. Untuk Ahmad, nilai core vektornya adalah 3,5 ditambah 4,5 per 2 sama dengan 4. Kita lanjut dengan alternatif sikap kerja. Untuk Karsa adalah 3 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 4 adalah 3,9. Sedangkan core faktor untuk Irfan untuk sikap kerja adalah 3 ditambah 4,5 ditambah 5 ditambah 4,5 per 4 adalah 4,3. Sedangkan core faktor sikap kerja untuk Ahmad adalah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4,5 ditambah 4 sama dengan 3,1. Selanjutnya perhitungan dan hasil secondary vector untuk ketiga kriterianya. Yang pertama untuk aspek kecerdasan. Untuk alternatif Karsa, nilai secondary vektornya adalah 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 4,5. Nilai ini diambil dari X4 dan
S5 merupakan secondary vector. Maka untuk Karsa secondary vektornya adalah 5 ditambah 4 per 2. Selanjutnya 4 tambah 5 per 2 sama dengan 4,5. Kita lanjut untuk aspek target kerja. Untuk alternatif Karsa 5 per 1 sama dengan 5. Karena nilai secondary factor untuk aspek target kerja hanya 1, maka dibagi 1. Hasilnya sama dengan 5. Demikian juga nilai secondary factor untuk Irfan 3,5 per 1 sama dengan 3,5. Untuk Ahmad 5 per 1 sama dengan 5. Kita lanjut untuk sikap kerja. Untuk Karsa nilai secondary factornya adalah 4,5 ditambah 3,5 per 2 sama dengan 4. Untuk Irfan, nilai secondary vektornya adalah 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Sedangkan untuk Ahmad, nilai secondary vektornya adalah 5 ditambah 3,5 per 2 sama dengan 4,3. Demikian juga perhitungan untuk alternatif lainnya. Di sini kita hanya membuat 3 sampel alternatif saja untuk perhitungannya. Dari 12 alternatif kita ambil 3 sampel, namun untuk mendapatkan hasilnya harus dilakukan ke semua alternatif. Tabel berikut merupakan hasil dari perhitungan core vector dan secondary vector dari semua alternatif. Untuk contoh sebelumnya adalah Karsa, Irfan, dan Ahmad. Maka kita juga harus membuat perhitungan core vector dan secondary vector untuk mendapatkan semua nilai core vector dan secondary vector untuk semua alternatif. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibawakan teman saya yang bernama Johannes. Nah, di sini kita dapat melihat pada nilai aspek kecerdasan, Karsa memperoleh nilai core faktornya 4,0, secondary factor 4,5, nilai kumulatif 4,2, nilai core factor 4,0, SF atau secondary factor 5,0, NT atau target kerja bernilai 4,4, CF 3,9, SF 4,0, NS 3,9. Berikut Irfan, CF 4,0, SF 4,3, NK 4,1, CF 3,3, SF 3,5, NT 3,4, CF 4,3, SF 3,5, NS 4,0. Nah, berikut Ahmad, CF 4,3, SF bernilai 4,3, NK 4,3, CF 4,0, SF 5,0, NT 4,4, CF 3,1, SF 4,3, NS 3,6. Begitu seterusnya hingga kita memperoleh nilai Budi. CF bernilai 4,2, SF 4,5, NK 4,3, CF 4,3, SF 4,3, NT 4,2, CF 4,3, SF 3,5, NS 4,0. Nah, di sini kita dapat melihat nilai perangkingan, yaitu sama dengan X persen dikali NK atau nilai kumulatif ditambah X persen dikali nilai target ditambah X persen dikali NS atau sikap kerja. Maka didapat nilai persen yang diinputkan yaitu 20% dikali NK
ditambah 50% dikali NT ditambah 30% dikali NS. Nah, Karsa yaitu R sama dengan 20% dikali 4,20 ditambah 50% dikali 4,40 ditambah 30% dikali 3,93 sama dengan 0,84 ditambah 2,20 ditambah 1,18 sama dengan 4,22. Berikut Irfan, R sama dengan 20% dikali 4,10 ditambah 50% dikali 3,35 ditambah 30% dikali 3,95 sama dengan 0,82 ditambah 1,68 ditambah 1,19 didapat hasilnya 3,68. Yang terakhir yaitu Ahmad, R sama dengan 20% dikali 4,30 ditambah 50% dikali 4,40 ditambah 30% dikali 3,68 sama dengan 0,86 ditambah 2,20 ditambah 1,07 sama dengan 4,13. Nah, 4,13 ini didapat dari nilai 0,86 ditambah 2,20 ditambah 1,7. Nah, di sini kita dapat melihat nilai perankingan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Di sini Karsa mendapatkan nilai kumulatifnya 4,2, target kerja 4,4, sikap kerja 3,9, maka hasilnya 4,22. Berikut Irfan, nilai kumulatif 4,1, target kerja 3,4, sikap kerja 4,0, hasil 3,68. Yang berikut Ahmad, nilai kumulatifnya 4,3, target kerja bernilai 4,4, sikap kerja bernilai 3,6, maka hasilnya 4,13. Dari hasil perankingan didapat satu nilai akhir yang paling tinggi, yaitu 4,51 atas nama Salesman Uno. Berikut adalah kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan tadi, yaitu penggunaan sistem keputusan dengan metode profil matching dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan sales terbaik yang nantinya akan dipromosikan untuk menjadi sales manager, dan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan langkah-langkah pada metode profil matching dapat ditentukan salesman yang memperoleh nilai ranking tertinggi. Dari data ranking tertinggi didapat salah satu sales atas nama Uno dengan perolehan nilai 4,51, dan salesman tersebut akan dipromosikan untuk menjadi sales manager. Untuk penelitian berikutnya, alangkah lebih baiknya dibuatkan sebuah aplikasi sistem informasi pendukung keputusan mutakhir dengan menggunakan software yang sedang tren saat ini, dan juga dengan membandingkan beberapa metode sistem pendukung keputusan antara metode profil matching dengan metode yang lainnya, sehingga penelitian selanjutnya bisa menemukan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode yang digunakan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 2 mengenai metode GAP. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Murni selaku dosen pengajar dan juga teman-teman sekalian yang telah mendukung. Terima kasih.